Sulaiman dan pemuda Kubah yang hidup ribuan tahun di dasar laut. Pada suatu hari yang cerah, langit biru membentang luas, seolah menjadi jembatan antara dunia dan surga. Di tengah keindahan alam semesta ini, Nabi Sulaiman memulai perjalanan spiritualnya. Beliau adalah seorang nabi yang diberkahi dengan kekuatan dan kebijaksanaan luar biasa, serta kemampuan untuk berbicara dengan makhluk lain seperti binatang dan jin. Nabi Sulaiman berjalan di antara langit dan bumi, melintasi batas-batas fisik dan spiritual. Beliau merasakan kehadiran Tuhan di setiap sudut alam semesta, dari angin yang berhembus lembut hingga cahaya matahari yang hangat. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang mendalam. Di tengah perjalanan spiritual yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, beliau tiba di tepi sebuah samudra yang sangat dalam dan luas. Samudra ini bukanlah samudra biasa, melainkan samudra kehidupan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Ombaknya bergelombang besar, mencerminkan tantangan dan rintangan yang kita hadapi dalam hidup. Namun, Nabi Sulaiman tidak gentar. Dengan kebijaksanaan dan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan, beliau memerintahkan angin agar menjadi tenang. Ini bukanlah perintah biasa, melainkan perintah yang berasal dari hati yang penuh dengan keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan seketika itu, angin pun menjadi tenang. Ombak yang sebelumnya bergelombang besar, kini menjadi tenang dan damai. Ini adalah bukti dari kekuatan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman, serta kepatuhannya kepada perintah Tuhan. Setelah menenangkan samudra yang bergelombang, Nabi Sulaiman memutuskan untuk melanjutkan perjalanan spiritualnya. Kali ini, beliau memerintahkan jin Ifrit, salah satu makhluk yang diberikan Tuhan untuk melayani beliau, untuk menyelam ke samudra yang lebih dalam lagi. Jin Ifrit, yang dikenal karena kekuatan dan kecepatannya, segera mematuhi perintah Nabi Sulaiman. Mereka menyelam ke dasar samudra, melewati lapisan-lapisan air yang gelap dan dingin. Meski samudra ini tampak menakutkan dan penuh misteri, Jin Ifrit dan Nabi Sulaiman tidak gentar. Mereka percaya bahwa di balik kegelapan dan kedalaman samudra, ada hikmah dan keajaiban yang menunggu. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya sampai ke dasar samudra. Di sini, cahaya matahari tidak dapat menembus, dan suara ombak di permukaan samudra tidak terdengar. Namun, Nabi Sulaiman dan Jin Ifrit tidak merasa takut atau kesepian. Mereka merasa damai dan tenang, seolah-olah mereka berada di dunia lain yang penuh dengan ketenangan dan keindahan. Setelah mencapai dasar samudra, Nabi Sulaiman dan Jin Ifrit menemukan sebuah keajaiban yang tak terduga. Di tengah kegelapan dan kedalaman samudra, mereka menemukan sebuah kubah yang terbuat dari permata putih. Kubah ini tampak begitu indah dan mempesona, seolah-olah merupakan mutiara yang mengkilap di dasar samudra. Kubah ini bukanlah kubah biasa. Kubah ini tidak memiliki lubang, dan tampak sempurna dari setiap sudut. Permata putih yang membentuk kubah ini tampak begitu murni dan bersih, seolah-olah mencerminkan cahaya surga. Setelah menemukan kubah permata di dasar samudra, Nabi Sulaiman dan Jin Ifrit merasa penasaran tentang apa yang ada di dalamnya. Kubah ini tampak begitu sempurna dan misterius, seolah-olah menyimpan rahasia yang tak terungkap. Dengan penuh kekaguman dan rasa penasaran, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah. Beliau memohon petunjuk dan hikmah, berharap dapat memahami rahasia yang tersembunyi di dalam kubah ini. Doa ini bukanlah doa biasa, melainkan doa yang berasal dari hati yang penuh dengan keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan seketika itu, terbukalah kubah itu. Seolah-olah kubah itu merespon doa Nabi Sulaiman, pintunya terbuka dan mengungkapkan apa yang ada di dalamnya.
Setelah kubah permata terbuka, Nabi Sulaiman bertemu dengan seorang pemuda yang sedang beribadah. Pemuda itu tampak begitu damai dan tenang, seolah-olah dia berada di dunia lain yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Nabi Sulaiman merasa penasaran dan bertanya kepada pemuda tersebut, "Siapakah kamu?" Pemuda itu menjawab dengan rendah hati, "Saya adalah manusia biasa, hamba Allah yang mencoba untuk beribadah dan mendekatkan diri kepadanya." Pemuda itu menjelaskan bahwa dia mendapatkan kemuliaan tersebut atas dasar berbakti kepada orang tuanya. Dia mengatakan, "Saya selalu berusaha untuk berbakti kepada orang tua saya, dan karena itu, Allah memberikan saya kemuliaan ini." Mendengar jawaban pemuda itu, Nabi Sulaiman merasa kagum dan terharu. Beliau merasa seolah-olah telah menemukan harta karun yang paling berharga di dasar samudra. Pemuda itu bukanlah harta karun biasa, melainkan harta karun spiritual yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Pemuda tersebut menjelaskan kepada Nabi Sulaiman tentang kehidupan sehari-harinya di dalam kubah permata. Meskipun hidup di dasar samudra, pemuda itu tidak pernah merasa kesepian atau terisolasi. Sebaliknya, dia merasa damai dan tenang, seolah-olah dia berada di surga. Ketika dia merasa lapar, Allah menumbuhkan sebuah pohon di dalam kubah ini. Pohon ini bukanlah pohon biasa, melainkan pohon kurma yang buahnya lezat dan bergizi. Buah kurma ini menjadi makanan sehari-hari pemuda itu, memberinya kekuatan dan energi untuk melanjutkan ibadahnya. Dan ketika dia merasa haus, di situ menyembur air yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu dan lebih segar daripada es. Air ini bukanlah air biasa, melainkan air kehidupan yang memberinya hidrasi dan kesegaran. Setelah mendengar cerita pemuda tersebut, Nabi Sulaiman merasa sangat kagum. Beliau merasa seolah-olah telah menemukan harta karun yang paling berharga di dasar samudra. Pemuda itu bukanlah harta karun biasa, melainkan harta karun spiritual yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Nabi Sulaiman mengakui bahwa ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merasa terharu dan bersyukur karena telah diberikan kesempatan untuk menyaksikan keajaiban ini. Beliau merasa seolah-olah telah diberikan petunjuk dan hikmah yang sangat berharga. Beliau merasa terinspirasi oleh pemuda tersebut dan berjanji untuk selalu berbakti kepada orang tuanya dan beribadah kepada Tuhan. Beliau juga berjanji untuk selalu menghargai dan menghormati semua makhluk Allah, baik itu manusia, binatang, atau jin. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Wallahu a'lam bishawab.